你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiao Yan yang membentuk segel tangan, menjadi sedikit tercengang saat teriakan elang bergema di langit. Dia melihat kegembiraan liar di dua wajah sesepuh Mulan yang tiba-tiba muncul. Aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan elit Do Usong lainnya dalam kondisi kamu saat ini. Tatapan tetua berkepala beruang dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia hanya menatap langit yang jauh di belakang pasukan aliansi dari 3 kerajaan besar. Sosok besar bergegas dari arah itu. Sosok itu dengan cepat menembus langit dan akhirnya muncul di depan tatapan semua orang secara tiba-tiba beberapa saat kemudian. Orang dapat melihat bahwa sosok besar itu secara mengejutkan adalah elang berwarna biru. Mulutnya yang besar dan tajam melengkung menjadi lengkungan dingin yang berisi cahaya. Cakar elang besar di bawahnya sangat tajam. Hanya melihat ukuran ini, sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu dengan mudah. Tentara 3 kerajaan besar tiba-tiba menjadi gempar ketika elang biru yang sangat besar ini muncul. Beberapa orang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan panas yang menyengat. Jeritan elang yang keras dan jelas bergema di tempat itu membawa angin liar dan muncul di langit. Elang besar melayang di langit dan semua orang yang hadir melihat kepala elang itu. Ada sosok cantik anggun berdiri diam di tempat itu. Angin liar di sekitarnya yang bertiup bahkan tidak menyebabkan ujung bajunya mengepak. Wanita itu mengenakan pakaian longgar ungu merah. Di lengan bajunya ada benang ungu emas mahal yang dijahit dengan cekatan, tampak luar biasa mewah. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang seputih salju cerah yang dengan lembut tersebar ke bawah, tampak seperti air terjun perak yang memercik. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung yang menyembunyikannya dari pandangan. Meskipun wajahnya tampak kabur, itu membuat seseorang penasaran untuk menyelidikinya. Selain itu, hal yang tampak agak aneh adalah mata ungu abu-abunya yang tidak emosional seperti kulit kayu yang layu. Lebih dari separuh pancaran cahaya di langit dengan tergesa-gesa berhenti ketika mereka melihat wanita berambut putih yang sedang berdiri di atas elang besar. Mereka sambil membungkuk dan menyapanya. "Salam pemimpin sekte." Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan pertempuran Medusa dan Yan Luotian. Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan hebat. Yan Luotian dengan cepat menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya mundur. Saat melakukannya, dia tidak lupa tertawa keras di depan wajah Medusa yang sedingin es, sangat disayangkan. Meskipun 3 tetua Mulan yang tidak berguna telah gagal, kami masih memiliki pemimpin sekte racun. Ini adalah Do Usong elit yang bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, nasib kekaisaran Jiama telah ditentukan. Wajah Medusa sedingin es berisi niat membunuh melompat melewati Yan Luotian dan menatap wanita berambut putih di elang besar itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan 2 sesepuh Mulan di depannya setelah Yan Luotian menarik tubuhnya. Dia juga berkedip dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di dekat elang besar sebelum dengan hati-hati menghentikan tubuhnya. Dia tidak lagi berani maju. Mereka semua tahu bahwa wanita berambut putih ini terlalu menakutkan dalam menggunakan racun. Jika dia terlalu dekat,
Kemungkinan dia bahkan tidak akan menyadari saat dia diracuni dan menjadi tidak sadarkan diri. Sorakan yang awalnya di benteng telah benar-benar lenyap. Keheningan luar biasa menutupi bagian atas dinding. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat wanita dengan rambut putih terurai pada elang besar itu. Mata mereka menyimpan ketakutan yang terpancar di dalam hati mereka. Penampilan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul ketika Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan muncul pada saat bersamaan. Bukankah dia belum sembuh? Kenapa dia benar-benar muncul saat ini? Tangan Hai Bodong yang diletakkan di dinding gemetar tanpa sadar. Suaranya juga sangat serak saat dia berbicara. Ekspresi Jia Xingtian, FAMA, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Bahkan jika Medusa akan menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte-sekte racun yang sangat misterius ini. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tak tertandingi itu menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Dengan penampilannya, sepertinya ancaman hari ini akan melonjak sekali lagi. Xiao Ding mengusap keningnya. Matanya menunjukkan ekspresi kalah. Jelas, penampilan pemimpin misterius dari sekte racun ini membebani dirinya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu baru saja muncul, tetapi dia telah menyebabkan orang-orang dari Kekaisaran Jiama jatuh ke dalam suasana yang begitu rendah. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya hati orang-orang dari Kekaisaran Jiama terhadapnya. Saat berada di langit, ekspresi Xiao Yan gelap dan hikmat saat dia menyaksikan 2 sesepuh Mulan mundur. Setelah itu dia mengarahkan pandangannya ke wanita berambut putih di atas elang raksasa. Hatinya sedikit tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita misterius ini sangat menakutkan. Sepertinya dia tidak jauh lebih lemah dari Medusa. Tampaknya situasi hari ini semakin memburuk. Dia adalah pemimpin dari sekte racun, kamu harus berhati-hati. Sosok Medusa bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Xiao Yan sekali lagi tenggelam dengan keras ketika dia melihat bahkan Medusa mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tampaknya pemimpin sekte dari sekte racun ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengannya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Sulit, orang ini juga sangat aneh. Sudah batasku untuk memblokirnya. Kecuali kita benar-benar bertarung sampai titik di mana kita berdua dikalahkan dengan luka serius, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Medusa ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao Yan hanya bisa mendesah pelan saat mendengar ini. Dia menoleh dan melihat atmosfer sunyi yang mematikan dari dinding, mengatupkan giginya dan berkata, tidak apa-apa juga untuk memblokirnya. 3 tetua Mulan pihak lain telah dilumpuhkan olehku. Tinggalkan Yan Luotian untuk aku tangani. Medusa sekali lagi ragu-ragu sebelum sedikit mengangguk. Namun, hatinya sedikit tenggelam. Meskipun dia dan Xiao Yan mungkin bisa memblokir 2 elit Douzong dari sisi lain, para ahli dari 3 sekte jauh lebih banyak daripada mereka yang berasal dari Kekaisaran Jiama. Jika mereka melancarkan serangan penuh ke benteng, sepertinya benteng itu tidak akan bisa bertahan lama sebelum itu akan jatuh. Jika pasukan aliansi besar ini diizinkan untuk menyerang kekaisaran pada saat itu, mereka akan sangat lelah bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk mengejar. Namun, dengan situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan pemimpin sekte racun ini dan Yan Luotian terlibat dalam pertarungan ofensif dan defensif ini. Selama Xiao Yan berdiskusi dan memutuskan dengan Medusa, pupil ungu abu-abu dari wanita berambut putih pada elang besar di kejauhan melihat pada Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan. Suaranya datar saat dia berkata, kalian berdua telah mengecewakanku. Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Mereka tidak hanya gagal menghabisi bocah sekelas Dou Huang itu, tetapi mereka bahkan membiarkannya mematahkan keterampilan 3 binatang buas dan melukai salah satu dari mereka secara serius. Kedua sesepuh Mulan juga menjadi marah ketika mereka mendengar Yan Luotian membuat tuduhan. Penatua yang telah berubah menjadi orang berkepala beruang sebelumnya berkata dengan marah, pemimpin sekte Yan, orang itu bukan Dou Huang biasa.
Aku berani mengatakan bahwa ketangkasan anehnya sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan keterampilan ketangkasan tertinggi sekte angsa emas Anda tidak dapat menandingi. Tidak peduli seberapa misterius skill agility-nya, dia hanyalah seorang Do Huang. Sepertinya reputasi tiga sesepuh Mulan dari Lembah Mulan terlalu dibesar-besarkan. Yan Luotian tertawa. Matanya juga dipenuhi dengan amarah saat ini. Jika ketiga orang tua ini tidak gagal, bagaimana dia akan menjadi begitu sengsara di tangan Medusa, mengakibatkan dia kehilangan muka di depan banyak orang. Yan Luotian, lebih baik kamu tidak berlebihan. Lembah Mulanku tidak takut pada sekte angsa emasmu. Kedua sesepuh Mulan segera menjadi sangat marah saat mereka berteriak dengan tegas. Mengapa? Kalian berdua, yang telah kehilangan keterampilan tiga binatang buas, juga berani berteriak padaku? Yan Luotian menyipitkan matanya saat dia berbicara. Tiga tetua Mulan hanyalah orang biasa di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman di mata seorang elit Do Zong. Kamu! Tiga sesepuh Mulan sangat marah. Wajah mereka membengkak menjadi warna ungu tetapi mereka tidak berani menyerang. Pertengkaran selesai. Wanita berambut putih di elang besar berbicara sementara ketiga orang itu memilih satu sama lain. Yan Luotian dan dua sesepuh Mulan merasakan dingin di wajah mereka ketika mereka mendengar dinginnya suaranya. Mereka sekali lagi saling memandang dengan ganas sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dua sesepuh Mulan, kalian berdua harus berkumpul dengan ahli lain di ketentaraan setelah ini. Mata abu-abu keunguan melihat tubuh kedua orang itu saat wanita berambut putih itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wajah kedua sesepuh Mulan sedikit berubah ketika mereka mendengar ini tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan senyum pahit. Setelah kehilangan keterampilan, mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di kelas Do Zong. Segera, mereka memindahkan tubuh mereka dan bergabung dengan pasukan besar di bawah. Wanita berambut putih itu melirik Yan Luotian di sampingnya setelah mengirim dua tetua Mulan. Matanya tetap diam seperti sumur tua. Serahkan Medusa padaku, seperti bocah Do Huang yang kamu sebutkan. Matanya melihat langit di atas benteng ketika dia berbicara sampai saat ini. Tatapannya berhenti di tubuh Medusa sebelum beralih ke pria muda berjubah hitam di sampingnya. Wajah di balik cadar awalnya kaget saat melihat wajah muda itu segera berubah saat dia tanpa sadar bergumam, bagaimana bisa itu dia? Perubahan mendadak pada wanita berambut putih itu membangkitkan perhatian Yan Luotian di sisinya. Dia juga kaget. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pemimpin sekte racun, apa itu? Yan Luotian membuka mulutnya dan bertanya setelah beberapa saat ragu-ragu. Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luotian. Matanya yang abu-abu keunguan hanya menatap tajam ke wajah yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Sebuah cahaya bersinar di matanya. Dia tampaknya sedang berjuang untuk sesuatu. Ini berlanjut cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi redup. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpedulian mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau tetap menatap wajah Xiao Yan. Aku serahkan dia padamu. Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Luotian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan garang. Tenang, aku akan membiarkan dia merasakan kematian yang cepat di tanganku. Suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang dipenuhi dengan hawa dingin yang padat. Dia segera menoleh melihat bahwa mata sedingin es wanita berambut putih itu melesat. Merinding kecil segera naik di kulit Yan Luotian setelah ditatap dengan cara seperti itu. Hatinya bingung tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum dengan susah payah. Dia tertawa datar. Apa itu? Ingat, aku ingin dia hidup. Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan dingin. Yan Luotian langsung tertegun saat mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan pemimpin sekte racun ini, dia selalu merasa terkejut atas karakter acuh tak acuh dan tanpa emosinya. Karenanya, dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama dia benar-benar mendengar permintaan seperti itu.
Karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan seperti itu tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral mereka akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Jiama juga akan mundur. Dengan cara ini, kami juga dapat menyelamatkan banyak masalah. Yan Luotian buru-buru tertawa sementara pikiran ini tetap melekat di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip-kedip. Metode ini adalah niat aslinya. Namun, untuk beberapa alasan saat ini dia agak ragu-ragu untuk melakukan ini. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, Kekaisaran Jiama pasti akan menderita luka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Wanita berambut putih itu mengatupkan sedikit gigi peraknya sementara suaranya berbicara dengan nada dingin. Tidak perlu. Kekaisaran Jiama akan hancur sendiri tanpa kita menyerang selama kita mengalahkan dua orang ini. Wanita berambut putih menarik matanya begitu dia mengatakan ini. Jari-jarinya menempel di kepala elang dan tubuhnya segera tergantung di langit. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan terbang ke samping. Yan Luotian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita berambut putih yang turun dari kepala elang. Apakah dia tidak harus bekerja lebih keras untuk melakukan apa yang diperintahkan? Sosok cantik dari wanita berambut putih berdiri di udara yang kosong. Mata ungu keabu-abuannya dengan dingin menatap ke arah Medusa saat dia perlahan berkata, "Medusa, menyerahlah. Aku akan memberikan ras ular rakyat tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan." "Bermimpilah." Medusa tersenyum mengejek. "Karena kamu sangat keras kepala, aku hanya dapat menghancurkan seluruh suku ular orangmu." Wanita berambut putih itu tidak terganggu. Nada suaranya masih tenang tapi kata-kata yang dia ucapkan begitu kejam hingga membuat hati seseorang menjadi dingin. "Kamu bisa datang dan mencobanya." Ekspresi gelap dan dingin muncul di wajah Medusa. Dia juga sangat marah pada wanita berambut putih ini. "Kamu adalah pemimpin dari sekte racun?" Xiao Yan, yang berdiri di samping, melihat ke wanita berambut putih ini sambil mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Kilatan kecil muncul di mata wanita itu ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia sedikit menurunkan matanya dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Kepala aliansi Xiao Yan." Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan senyum tipis. Wanita berambut putih itu mengepalkan tangannya yang halus di bawah lengan bajunya ketika dia mendengar nama yang tersembunyi dalam ingatannya ini. Namun, tidak banyak fluktuasi dalam suaranya, biarkan aliansian menyerah. "Aku akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terluka." Mata Yan Luotian, yang mengikuti di belakang wanita berambut putih itu, menjadi jauh lebih asing ketika dia mendengar kata-kata ini. "Tidak ada satu orang pun yang akan terluka?" Mengapa kata-kata ini memiliki efek mengejek ketika diucapkan dari mulut iblis wanita yang mati rasa karena membunuh orang? Namun, dia tampak agak tidak biasa hari ini. Sebuah pikiran melintas di dalam hati Yan Luotian saat matanya tiba-tiba menatap pemuda berjubah hitam itu. Tampaknya pemimpin sekte racun ini menjadi agak tidak biasa ketika melakukan kontak dengan orang ini. Apakah dia naksir orang ini? "Jika aku benar-benar menyerah, sepertinya aku tidak perlu kembali dan bertemu dengan anggota klanku. Kita bisa melupakan saran bagusmu." Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumnya agak mengejek. Dia melirik wanita berambut putih itu sekali lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, dia tidak punya petunjuk jika dia ingin menjelajah. Bagaimanapun, saat ini dia tidak diragukan lagi telah mengalami transformasi drastis dalam hal karakter, penampilan, dan citra dibandingkan saat itu. Mata Yan Luotian menjadi dingin saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan membuka mulut untuk menegurnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melirik wanita berambut putih di sampingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan kata-kata ini. Wanita berambut putih itu langsung mendesah pelan saat mendengar ini. Sepasang mata abu-abu keunguannya menoleh ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara lemah, "Dukunganmu seharusnya dia kan? Karena itu masalahnya, aku akan mengalahkannya dan melihat apakah kamu akan tetap keras kepala setelah itu." Kata-kata yang berani. Tampaknya telapak tangan terakhir kali tidak memberitahumu cara menahan. Medusa tertawa dingin. Majestic Douki tiba-tiba keluar dari tubuhnya.
Udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan keras di bawah serangan menakutkan oleh Douki ini. Majestic Douki tersebar puluhan meter di sekitar wanita berambut putih itu sebelum tampaknya menerima kekuatan tak terlihat dan berhenti bergerak lebih jauh. Sekitar 7 Douki berwarna yang dengan paksa memasukinya mulai dipisahkan menjadi ketiadaan dengan cepat. Yan Luotian tertawa ketika dia melihat bahwa kedua orang itu sudah diam-diam mulai saling berhadapan. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan. Senyum dingin muncul di mulutnya saat dia berkata, "Bocah, aku tidak berharap kamu merusak keterampilan 3 binatang buas dari 3 sesepuh Mulan. Aku juga tertarik dengan kelincahan teknik doumu. Aku pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah menangkapmu." Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Yan Luotian bergegas mendekat. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia buru-buru mundur. Dibandingkan dengan 3 sesepuh Mulan, orang ini tidak diragukan lagi sedikit lebih merepotkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang elit Douzong yang asli. Kekuatan miliknya mampu melakukan manuver sesuai keinginannya. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik ke belakang ketika cahaya keemasan tiba-tiba menyinari punggung Yan Luotian. Sepasang sayap berwarna emas yang setidaknya berukuran 7 hingga 80 kaki dengan cepat terbentang. Mereka mengepak sedikit dan angin kencang bersiul. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepakkan sayap angsa yang sangat besar itu dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Angin kencang merobek udara dan peluit yang menusuk telinga bergema tanpa henti di langit. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh angin dingin yang padat. Jantungnya bergerak dan nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya. Suhu tempat itu tiba-tiba melonjak mengikuti munculnya nyala api. Cahaya keemasan itu berulang kali diubah menjadi gumpalan api hijau yang dengan cepat menghilang di bawah suhu tinggi ini. Api surgawi? Yan Luotian kaget saat melihat api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya maju bukannya mundur. Tangannya membentuk-bentuk pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan keras menusuk ke leher Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia merasakan angin tajam yang terkandung di bilah tangan Yan Luotian. Tubuhnya juga secara aneh muncul kembali. "Kamu ingin melarikan diri?" Yan Luotian tertawa dingin saat melihat sosok Xiao Yan yang mundur. Tubuhnya dipelintir menjadi lengkungan yang tidak biasa dan segera melangkah maju. Tubuhnya terbang melintasi langit saat dia mengikuti Xiao Yan menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Kelincahan teknik Dou dari pihak lain tampaknya sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengikutinya sedekat ini sejak dia mulai berlatih gerakan 3000 petir. Kilatan perak sekali lagi melintas di bawah kakinya saat bayangan tertinggal di tempat yang sama. Tubuh Xiao Yan tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul lebih dari 10 meter. Angin sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tepat saat dia muncul. Yang bisa dia lihat hanyalah Yan Luotian merentangkan tangannya secara merata sementara kakinya sedikit melengkung ke belakang. Dia tampak seolah-olah dia adalah burung terbang besar saat terbang melintasi langit dan sekali lagi menyusul Xiao Yan dengan cara yang tidak biasa. "Anak nakal, kelincahanmu memang cukup bagus. Kamu dapat membandingkan dengan penerbangan angsa, sekte angsa emasku. Jika aku bisa memperoleh dan mempraktikannya, kecepatanku pasti akan jauh melebihi elit biasa Douzong." Yan Luotian tertawa. Wajahnya memiliki keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Jelas ketangkasan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menggerakkan hatinya yang serakah. "Mengapa? Apakah kamu sudah berhenti berlari?" Yan Luotian mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan berhenti terbang setelah ditangkap. Cahaya emas di tangan Yan Luotian semakin padat dan kekuatan tajam mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Yan Luotian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter dari Xiao Yan. Dia mengeluarkan senyum gelap saat bilah tangan yang terbungkus cahaya keemasan dengan kejam memotong lengan Xiao Yan. Pedang cahaya emas membelah langit. Namun, sebelum dengan kejam memotong lengan Xiao Yan, senyum dingin terangkat di wajahnya. Segel tangan yang disimpan untuk waktu yang lama di tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Segera, dengan mudah bertabrakan dengan dada Yan Luotian.
Segel gunung,